lanjut lagi nih, kita sudah bersama narasumber-narasumber yang tidak kalah luar biasa dari sebelumnya, sesi sebelumnya, dari ketua bidang juga yang ada di KMP UNY. Nah, siapa saja dia bakal dikenalin sama Mas Rahman. Ya. Oke, selanjutnya, nah ini kan ada beliau-beliau yang luar biasa nih ya di KMP. Nah, dari paling mana dulu nih? Paling kanan saya. Paling kanan ya kan. Nah, paling kanan saya ini ada Saudara Rizky Grama. Beliau adalah kepala bidang dari bidang kerohanian KMP UNY. Nah, selanjutnya itu di bagian kirinya itu ada Mas Riyandi Badu, ya kan. Nah, dia adalah kepala bidang Litbang penelitian dan pengembangan. Salah. Betul, Mas. Ya betul. Ya udah, selanjutnya ada Bang Edi Saputra. Nah, ini bapak dari kita semuanya ya kan. Ya dari Humas maksudnya. Beliau adalah kepala bidang Humas. Nah, dan selanjutnya yang paling kiri sendiri itu adalah kepala bidang pengabdian masyarakat ya. Dilihat dari ekspresinya juga udah mengabdi ya kan ya. Mengabdi kepada masyarakat dan negeri ya kan. Dia adalah saudara adik Dirgantara. Oke. Bener. Betul. Oke, selanjutnya nih langsung saja ke diskusi kita ya, atau ngobrol-ngobrol kita nih tentang mereka semua ini. Tema kita masih sama ya, sama kayak sesi sebelumnya, itu upgrade your soft skill in organization. Nah, jadi kita bakal bincang-bincang seputar organisasi KMP tentunya gitu. Jadi ini ketua bidang di KMP. Yuk, Mas Rahman mau nanya apa nih kira-kira? Kalau dilihat dari ini ya, gerak-geriknya dari tadi kok kayak bingung, santai aja Mas. Kita di sini adalah ngobrol-ngobrol ya kan. Siap. Nah, gini, iya ngobrol-ngobrol aja. Nah, di sini tuh kalau mengingat tentang organisasi nih di KMP sendiri, itu kan banyak banget jenisnya. Nah, terus banyak banget juga pilihannya. Nah, mungkin kenapa sih kok milih ini kan KMP? Kenapa kok milih KMP gitu dan berasumsi maulah istilahnya jadi memimpin di bagian-bagian bidang KMP. Nah, itu gimana? Nah, mungkin dari siapa dulu ini? Dari Mas Rizky juga apa nih? Kenapa? Mungkin ada harapannya apa nih buat KMP ke depannya gitu. Yang pertama saya kan? Iya, baik. Mengapa saya ingin masuk KMP gitu ya? Yang pertama juga itu saya tertarik gitu untuk belajar bersosialisasi juga gitu. Karena yang pastinya jika kita bergabung dengan KMP, keluarga mahasiswa pasca sarjana kan, kita juga akan bertemu teman-teman di luar prodi kita gitu, di luar jurusan kita. Jadi di perkuliahan itu saya berharap tidak hanya mengenal teman-teman hanya sebatas di jurusan saya saja gitu. Jadi saya juga ingin mengenal lebih banyak teman-teman di jurusan lainnya, sehingga mungkin nanti kita bisa sama-sama berdiskusi dan sama-sama berbagi gitu. Dan juga kita bisa sama-sama berkontribusi gitu di keluarga mahasiswa pasca sarjana ini gitu. Bagus juga ya, menarik juga ya. Jadi mengenai kontribusi, jadi kalau misal jadi mahasiswa tidak hanya berkontribusi melalui akademik, mungkin prestasi gitu, bisa juga prestasi melalui organisasi gitu ya Mas. Yes. Oke. Nah, mungkin dari Mas Rian gimana sih tadi kalau di dalam organisasi kok berasumsi mau sih saya juga mau memimpin nih di bagian bidang litbang gitu. Itu gimana? Ya, terima kasih ya pada Mas Rahman atas kesempatannya dan juga pada teman-teman Humas yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berbagi di sini. Mungkin terkait dengan pertanyaan tadi ya, terkait dengan ketertarikan ataupun alasan kenapa masuk di KMP, mungkin saya menganggap bahwa kebermanfaatan organisasi itu luar biasa, karena juga sebelumnya saya sudah mengikuti organisasi selama di S1. Kemudian terkait dengan dipilihnya sebagai ketua bidang litbang, jujur saja terkejut karena memang sebelumnya itu berada di posisi yang memang tidak berkaitan dengan seperti yang kental akademik seperti itu, dan ini tentunya merupakan tantangan buat saya ketika diamanahkan ataupun dipercayakan memimpin di bagian penelitian dan pengembangan. Dan mungkin salah satu yang paling menarik selama berada di litbang itu adalah bagaimana kita tuh selain bisa membangun kegiatan-kegiatan, juga memang ada spesifik seperti itu. Memang
khusus untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas publikasi ilmiah di tingkat pasca sarjana. Mungkin begitu Mas. Luar biasa. Tahan dulu dong. Gitu ya. Oke. Lanjut Bang Edi mungkin ya, dari Humas gimana? Ini pertanyaannya masih sama ya? Masih Iya, sama. Saya kalau ditanya seperti ini keingat ketika kita pertama kali, mungkin semuanya barengan, kita pertama kali mau masuk KMP ya, ditanya juga kenapa sih kalian masuk KMP gitu, dengan alasan apa gitu ya. Kalau saya sih lebih kepada konsep, saya pernah memegang satu kunci kehidupan yang pernah diajarkan, yaitu tentang bahwasannya kita belajar itu bisa melalui apa yang kau dengar, apa yang kau rasakan, dan apa yang kau dapatkan itu merupakan pendidikan. Jadi hal tersebutlah yang membuat saya penasaran untuk ikut ke KMP. Kenapa ke KMP gitu? Salah satu alasannya memang organisasi yang terbesar dan legalitasnya itu diakui kan memang KMP nih di pasca sarjana, maka saya memutuskan untuk mengikuti KMP. Yang kedua memang melihat juga kultur yang bergabung di KMP itu banyak. Jadi nggak hanya satu, kita bisa belajar berbagai manajemen di dalamnya, belajar tentang komunikasi, seperti misalnya ketika komunikasi dengan orang Sumatera gimana, komunikasi dengan orang Kalimantan gimana, itu satu pelajaran yang sangat luar biasa menurut saya ketika belajar di KMP. Kemudian kenapa mau memimpin di bidang humas gitu ya? Sebenarnya kita tidak ada pilihan untuk memimpin, artinya kita tidak pernah dikasih pilihan. Menurut saya kita dikasih kepercayaan dan kesempatan, karena kita bukan yang terbaik sebenarnya, kita bukan yang terbaik. Karena kalau saya pernah mendengar acaranya Kang Adit nih di Instagram beliau nih, pernah ada ucapan begini, leader itu sebenarnya bisa memimpin karena semua tim yang ada di komunitasnya itu menerima segala kekurangannya. Jadi sebenarnya yang hebat itu bukan leader Kang ya. Betul. Yang hebat itu sebenarnya tim yang ada di dalamnya. Itu menurut saya. Sehingga dengan saya memimpin bidang humas, ternyata saya mendapatkan banyak wawasan dan pengetahuan yang baru. Misalnya seperti melihat kekurangan saya di mana, evaluasi diri saya di mana. Jadi sehingga manajemen waktu, manajemen diri dan manajemen emosi itu didapatkan melalui organisasi. Gitu. Terima kasih. Super sekali deh jawabannya. Biasa, filosofisnya penuh dengan makna ya kan ya. Nah, mungkin dari Bang Adit ada pendapat yang berbeda gitu dari sudut pandang pengabdian. Pertanyaan terkait tadi ya. Iya. Sebetulnya kalau misalnya ditanya nih sama orang-orang, misalnya Dit kenapa sih ikut organisasi di suatu institusi, misalnya kampus, dalam hal ini misalnya kan KMP. Sebetulnya sesimpel ini sih kalau saya. Sesimpel saya tuh pengen di kampus itu punya tempat buat kumpul bareng dan di mana kumpul bareng tersebut orang-orangnya itu berbeda begitu. Maksudnya gini, ketika kita masuk organisasi itu kan itu banyak banget orang-orang yang kita kenali dari jurusan lain, lintas jurusan lain begitu. Jadi bukan hanya misalkan di satu jurusan saja gitu. Ketika masuk organisasi kemudian ada tempat ngumpul, salah satunya secret kayak gini, kita bisa ketemu, sharing bareng, dan ada acara kayak gini gitu, luar biasa banget gitu kan. Udah keren banget itu. Sesimpel itu sih sebetulnya. Dan memang saya juga ingat juga bahwa organisasi ini kita masuk ini merupakan investasi juga kayak gitu. Investasi jangka panjang ke depannya. Ketika saya mengenal Bang Edi, kemudian Bang Rian dan lain sebagainya, itu pasti ada investasi jangka panjang di sana. Bukan berhenti di sini aja, tapi ke depannya pasti bakal berguna. Itu salah satu alasan saya masuk organisasi itu sih. Menarik juga ya. Jadi kita itu istilahnya kayak menjalin relasi, menjalin silaturahmi gitu ya. Ya kan Mbak Sila? Iya benar. Jadi dari KMP sendiri ini tuh nggak cuman orang Jawa doang, Sumatera, tapi dari Sabang sampai Merauke. Jadi berbagai daerah tuh ada semua di KMP gitu. Nah mungkin ini kali ya pengalaman menarik selama di KMP gitu. Pasti ada dong ya, kan udah ada beberapa kegiatan tuh. Apalagi ketua bidang nih dalam merangkul, mengkoordinir anggota-anggotanya. Apakah ada pengalaman menarik yang tidak bisa dilupakan gitu selama di KMP? Gitu. Siapa dulu nih yang mau jawab ya? Siapa? Ada yang mau jawab nggak nih? Yang mau bilang duluan siapa? Kayaknya di Kang Adit lah. Oh diputar. Banyak di sini. Oke. Banyak, mungkin banyak kenangan di perjalanan gitu.
banyak banget lah pasti banyak banget, dimulai dari kita start hour magang, kemudian kita dikelompokkan akhirnya menjadi divisi-divisi, kemudian tentu banyak banget gitu ininya, suka dukanya, dan tentu menurut aku sih banyak sukanya banget gitu dalam hal kita mengorganisasi, nge-manage teman-teman semua, yang terutama di anggota PM yang itu luar biasa banget gitu, teman-temannya seru-seru, asik-asik, dan saya pun harus bisa membiasakan diri juga dengan mereka juga kayak gitu. Jadi setidaknya saya bisa bergabung penuh dengan mereka kayak gitu. Dalam menjalankan program kerja, walaupun masa pandemi, tapi kan tetap harus dijalankan. Akhirnya kita ada alternatif program kerja yang memang kita laksanakan, dan itu ketika mempersiapkan proker, kemudian mengeksekusinya di lapangan. Kan PM itu langsung terjun ke masyarakat. Nah, mungkin itu di sana ada perjalanan dari kampus ke tempat pengabdian, kemudian ketika pengabdiannya, ketika pulangnya, dan itu ini banget sih, keren banget sih kayak gitu. Kalau menurut saya pribadi gitu. Pengalaman yang tidak bisa dilupakan, bener dan banget. Kayak nggak bisa dapat 2 kali gitu ya. Membekas ya kan. Membekas. Kalau dari Mas ini nih, Riyandi Badu, gimana? Pengalaman yang nggak bisa dilupakan, pengalaman menarik lah selama di KMP. Pengalaman menarik ya, iya, selama di KMP. Mungkin kalau jawaban terkait dengan program kerja ataupun dan lain sebagainya, mungkin kita memiliki jawaban yang sama ataupun serupa. Bahkan kadang-kadang kan kita sudah berasal dari sudah punya pengalaman di organisasi sebelumnya. Tapi lebih kepada spesifiknya ketika berada di pascasarjana itu mungkin tantangannya lebih, karena memang kita di sini kan hadir untuk misalnya menuntut ilmu ataupun misalnya ingin menyelesaikan studi dan seterusnya, kemudian menyeimbangkan dengan kegiatan organisasi. Kalau misalnya ditanya tentang pengalaman itu, rasanya selama kepengurusan ini saya cukup masih berpikir-pikir kenapa saya berada di bidang litbang seperti itu. Kenapa ya? Iya, kenapa saya berada di bidang litbang? Padahal saya ini maksudnya backgroundnya itu maksudnya tidak mempunyai background yang cukup baik terhadap misalnya di berkaitan dengan akademik dan seterusnya. Tapi ternyata setelah semakin berjalannya ini, ternyata ini sebenarnya caranya saya diajarkan untuk bisa mengelola kegiatan ataupun bisa seharusnya ini jalan untuk bisa belajar terkait dengan akademik tersebut. Misalnya kegiatan-kegiatan berkaitan dengan pokoknya intinya itu meningkatkan skill di kepenulisan ilmiah. Mungkin itu saya belajar di litbang, mungkin itu. Berarti hikmahnya banyak gitu. Iya, itu intinya selama saya berada di litbang, mungkin itu. Oke, ada teman gak nih dari Bang Edi atau dari Bang Rizky? Kalau saya ada sih ya, mungkin kita bertiga, bukan maksudnya menyindirkan pengalaman waktu magang. Nah, iya bener banget. Kita dari awal start ini ya. Kita kita satu bidang di konsumsi. Konsumsi betul. Sampai awalnya kita bingung. Kita daftarnya di bidang ini kok magangnya di konsumsi. Dan bahkan kita sampai bertanya itu di rapat panitia, nanya gini. Apa sih ukurannya seluruh kakak-kakak KMP itu meletakkan kita di bagian konsumsi, karena ini kita perdana dan first loh, waktunya di bidang konsumsi gitu. Dan akhirnya sampai kita pun nggak pernah percaya kalau kita ditempatkan menjadi kepala bidang, karena magang kita aja dikonsumsi kan gitu. Tapi pada akhirnya ternyata kita memang di KMP itu diajarkan untuk mempelajari hal yang baru. Itu sebuah tantangan dan menurut saya satu momen yang nggak pernah terlupakan. Karena di KMP itu tidak ada yang lebih pintar ternyata. Semuanya adalah orang yang mau belajar dan mau berproses untuk menjadi lebih baik lagi. Itu satu momen yang sangat luar biasa dari saya. Setuju. Terima kasih. Setuju. Keren. Tangan dulu. Lanjut ya. Ini kan biasanya juga ada mitos nih dari dari orang-orang, mungkin dari orang-orang yang teman-teman kita juga mungkin bertanya-tanya juga. Mitos apa? Nah, gini ada mitos gini. Katanya kalau semisal kita terlalu nyaman di dalam organisasi itu bisa menterbengkalaikan akademik kita gitu, EPK kita turun gitu. Nah, terhadap pendapat itu menurut kalian gimana tuh? Apakah benar kalau semisal organisasi itu benar-benar bisa menurunkan IPK atau gimana? Nah, itu. Kalau menurut aku sih malahan sebaliknya. Malah sebaliknya. Gimana tuh sebaliknya? Kita ketemu sama orang-orang berbeda nih di
organisasi dengan background yang berbeda-beda, dengan jurusan berbeda pula. Bahkan kejadiannya pas sekarang aja nih ada teman kita yang memang sudah lulus cepet banget gitu kan. Wah, ketika kita ngelihat kan, wah dia udah lulus nih, masa segini-gini aja nih gitu kan. Artinya ada motivasi di sana. Iya dong, ada motivasi untuk kita bisa wah dia aja bisa, kenapa kita enggak gitu kan. Seperti itu salah satu menurut saya. Malahan itu tadi ya, kalau organisasi itu kembali ke individu masing-masing sebetulnya. Kan ada biasanya kalau latihan kepemimpinan tuh suka ada yang namanya cerdas akademik, cerdas organisasi gitu kan. Benar. Jadi kita harus menyeimbangkan bidang akademik dan bidang organisasinya. Jadi kita harus seimbangkan, harus bisa sih 100% supaya apa? Supaya nanti bisa balance gitu. Jadi kalau ada anggapan bahwa organisasi itu menurunkan IPK, menunda kelulusan, itu kalau menurut aku enggak sih. Itu kembali ke diri kita masing-masing. Yang penting kita bisa memanage diri kita di organisasi tersebut, dan bahkan kita bisa termotivasi oleh teman-teman yang ada di organisasi kita. Seperti itu sih kalau menurut saya. Aku lihat tadi Bang Rizky berpikir keras. Oh iya. Jawabannya kayaknya berbeda. Oh iya. Dia udah nyiapin dari tadi sebenarnya, cuman tinggal dipanggil aja sebenarnya. Udah siap. Bukan seperti itu. Gimana? Saya tuh juga sependapat dengan Bang Adit gitu. Soalnya saya juga merasakan dengan pengalaman saya sendiri gitu. Ketika masa-masa sebelum mengenal organisasi gitu, saya itu adalah seorang yang pendiam gitu. Jika masuk kelas, duduk di belakang, nyimak, diam gitu kan. Dan seperti itu. Jadi setelah masuk organisasi, jadi di sana itu seperti dibiasakan oleh teman-teman kita, oleh senior kita gitu untuk bersosialisasi, dan juga di sana kita juga diberikan kesempatan gitu untuk berbicara di depan umum, untuk mengatur diri, dan juga bekerja dalam sebuah tim gitu, dan juga melatih solidaritas kita gitu. Jadi karena organisasi pula sehingga di dalam perkuliahan atau di dalam kelas kita tuh jadi lebih percaya diri gitu. Jadi lebih aktif juga di dalam kelas gitu. Dan juga menurut saya itu hubungan dari organisasi dengan akademik itu saling berkaitan gitu. Kita dapat membawa ilmu yang kita dapat dari perkuliahan ke organisasi, kita dapat meluangkannya ke luar gitu kan. Dan kita dapat juga mengambil ilmu yang kita dapat di organisasi itu, kita praktekkan di dalam kelas juga seperti itu. Oke, jadi saling berkaitan gitu. Stigma tentang kalau ikut organisasi IPK pasti turun atau melambatkan kelulusan berarti itu tidak benar ya? Tidak valid. Berarti mitos ini tidak benar ya kan. Oke. Nah, tapi gini sih, pernah nggak sih waktu kalian ikut organisasi gitu, akademik kalian terganggu mungkin karena saking seringnya dapat job amanah yang gede, terus kalian pernah nggak sih pengalaman, kalau misal ada boleh diceritakan, pernah nggak? Akademik misal waktu besok itu mau ujian gitu, terus kita besoknya juga ada acara gitu, terus wah mau mendulukan yang mana nih, prioritaskan mana nih kayak gitu, mau diprioritaskan mana, apakah organisasi dulu atau mungkin akademik dulu. Nah jadi nanti siapa tahu bisa mengganggu di akademiknya. Nah, pernah nggak sih ada kejadian seperti itu selama organisasi ini? Apa aman-aman saja nih selama ini? Mungkin Bang Edi ya? Apa ya? Saya juga tantangan apa itu gitu ya, baru dengar. Tapi pernah sih, tapi bukan di organisasi, di satu acara yang itu harus membentrokkan saya dengan kegiatan kampus. Dan itu adalah saat itu ujian akhir semester. Dan di satu posisi saya harus mensukseskan acara. Ini acaranya seperti olimpiade yang dilaksanakan se-Sumatera bagian selatan. Sumatera bagian utara maksudnya. Sumatera bagian utara itu daerah Tapanuli Selatan dan segala macamnya. Dan akhirnya itu tadi ya, kalau saya berpikir kayak gini, kursi pengetahuan itu ada di kepala kita, tapi kursi kebijaksanaan itu ada di dalam hati kita. Mantap jiwa. Kan gitu ya. Jadi gini, akhirnya saya memutuskan untuk menyisihkan tentang kebutuhan saya, maksudnya itu kan pribadi saya, personal saya untuk UAS, walaupun itu akan berimbas kepada akademik saya. Saya mencoba untuk mendahulukan kepentingan umum dulu, kebersamaan dulu. Yang pada akhirnya ketika saya selesaikan amanah tersebut, akhirnya nggak tahu ya, ini apakah karena memang infeknya acaranya sukses sehingga memang dosen-dosen pihak universitas itu mengasih kebijakan yang lain kepada saya khususnya gitu.
Sehingga ketika acara tersebut sukses, saya diberikan kesempatan untuk mengikuti kembali ujian akhir semester tersebut untuk ujian susulan, dan alhamdulillah tidak terkendala dengan nilai, tidak terkendala dengan urusan akademiknya, dan alhamdulillah nilainya juga bagus dan bisa mengikut yang lain. Menurut saya itu harus bijak dalam menghadapi hal tersebut begitu. Jadi ada hikmah di balik suatu. Iya, itu sih. Bahkan harusnya nih di organisasi itu kita harus bisa memanfaatkan status kita di organisasi loh. Kadang ada faktor subjektif dari dosen itu terhadap individu kita masing-masing. Kalau misalnya kita di organisasi ini maintainnya baik nih, dosen juga pasti bakal ngelihatnya kita pasti lebih gitu dibanding orang-orang. Sepakat dengan Pasti seperti itu. Ada nilai subjektif dari penilaian dosen terhadap kita semua nih, terhadap individu. Itu sih nilai kelebihannya ketika kita ikut organisasi menurut saya. Kita tidak hanya aktif sebagai aktivis di dalam kelas, tapi kita juga sebagai aktivis di luar kelas. Kita akan tinggal memilih antara kita artinya tinggal kita balancekan saja. Kita tetap aktif di dalam kelas dan kita tetap aktif di luar kelas. Seperti yang dikatakan Mas Rizky tadi, ya dapat ilmunya di kelas nih, dapat teori dan implementasinya kita lakukan di organisasi gitu. Luar biasa sekali. Tangan dulu dong. Oke, kalau ngomong-ngomong tentang organisasi nih, mungkin juga dari teman-teman yang lain ini juga mempunyai aktivitas di luar organisasi gitu loh, yang mungkin dapat diceritakan kepada teman-teman yang lain, sharing pengalaman lah sama teman-teman yang lain. Nah, dari kayak misalnya nih contohnya kayak Bang Adit itu kan juga punya pengalaman mungkin pengabdian kemana gitu, dari Sabang sampai Merauke udah sampai mana aja gitu kan, bisa juga kan, bisa jadi kan, bisa jadi. Iya bisa jadi. Nah, luar biasa. Dari ini juga bisa jadi kan, dari Bang Rizky juga pernah ngisi dakwah di mana? Mas Muja dia bukan ustad. Bisa jadi dakwahnya juga Sabang sampai Merauke kan, kita nggak tahu juga. Oke, gimana Mbak? Oke, nah mungkin dari ke Bang Adit dulu nih ya, karena pengabdian masyarakat tuh kayaknya menarik sekali loh. Bisa ceritain nggak sih pengabdian apa aja sih yang udah pernah di ini, atau pengabdian yang paling berkesan? Berkesan lagi ya? Ya pokoknya pengabdian yang menarik itulah. Menarik ya. Ya buat diceritain ke kita gitu. Betul. Sebetulnya di semua pengabdian itu pasti ada momennya masing-masing. Ya, momen apa saja itu ada di pengabdian itu. Jangan nangis kan. belum sesinya ini. Jadi kebetulan saya waktu di S1, saya kan di Banten, asal dari Banten, kuliah juga di Banten, itu ikut organisasi internal kampus juga di himpunan mahasiswa jurusan. Kemudian di sana sering mengadakan pengabdian masyarakat juga. Setiap tahunnya itu ada tuh program pengabdian masyarakat. Kemudian pernah ikut ini juga program dari Forum Komunikasi Mahasiswa Universitas Indonesia asal Banten. Itu selama kurang lebih sekitar 10 hari itu mengadakan pengabdian ke daerah Banten Selatan. Itu pelosok banget dan aksesnya sangat susah sekali. Itu kurang lebih sekitar 10 hari kita tinggal di sana, kita mengajar anak-anak desa di sana, kemudian membangun taman baca, kemudian memberdayakan masyarakat yang di sana juga. Nah, yang menarik itu di event itu, di mana kita itu kan biasanya kita kalau pengabdian masyarakat kalau tinggal itu biasa dalam satu rumah, satu atap gitu kan. Tapi volunteer tersebut itu disebar ke masing-masing rumah-rumah warga. Jadi kita punya ibu angkat sama bapak angkat. Nah, jadi selama 10 hari itu kita di sana bukan itu tadi, kalau prinsip pengabdian kalau menurut saya bukan kita yang memberi, tapi kita yang diberi gitu oleh masyarakat sana gitu. Jadi selama 10 hari tinggal bersama orang tua angkat di desa tersebut itu luar biasa sekali. Sebetulnya lebih ke merepotkan sih. Lebih ke merepotkan banget gitu kan. Tapi itulah pelajarannya. Jadi nilai-nilai kehidupannya itu dapat banget gitu loh setelah 10 hari. Jadi bukan hanya ke anak-anak, ke sosial masyarakat, tapi ke internal dirinya juga itu wah gitu. Jadi kalau udah beres tuh kayak
oh gini ya ternyata ya masih banyak kekurangan nih, masih kurang bersyukur nih gitu kan. Jadi ada-ada aja hal seperti itu. Nah, itu sih yang paling berkesan banget gitu. Dapat keluarga baru. Bener banget. Keluarga baru nih ya. Keluarga baru. Keluarga baru ya. Apalagi kalau orang tuanya punya anak perempuan gitu. Enggak. Pak Kades itu PRT. Canda. Oke, tadi gini, tadi kan Mas Adi juga bilang pernah ikut organisasi di S1 gitu. Nah, mungkin dari teman-teman di sini juga ada juga yang mengikuti organisasi yang lebih dari satu mungkin ya, yang di Pasca Sarjana. Contohnya ini kayak Mas Saudara Rizky ini juga. Iya kan? Ya aku ikut kabar-kabarnya kan ikut 2 organisasi ya. Ada organisasi KMP, yang satunya Himpas. Nah, di Himpas juga mempunyai posisi yang benar-benar UKMP ya, lebih tepatnya. Iya, UKMP, Himpas gitu ya. Himpas itu kan mempunyai posisi wakil ketua ya, bener ya Mas ya? Oh iya. Nah, jadi wakil ketua. Nah, itu kan juga mungkin juga mengemban amanatnya yang agak berat juga gitu loh. Nah, dan menurut Mas Rizky sendiri itu selama ada di organisasi 2 itu tadi, mungkin soft skill apa saja sih yang pernah dirasakan atau manfaatnya didapat gitu? Oh iya. Soft skill yang didapatkan ya. Kebetulan juga saya di KMP itu kan sebagai ketua bidang kerohanian kan. Dan juga sangat selaras gitu ya dengan Himpas yang merupakan himpunan mahasiswa muslim pasca sarjana gitu. Jadi lebih bergerak kepada bidang kerohanian gitu, sama-sama bergerak kepada bidang kerohanian. Jadi saya di sana karena sama juga, jadi saya bisa kan di KMP itu kan bidang kerohanian kan sering mengadakan kajian-kajian gitu untuk seperti men-charger gitu kerohanian untuk teman-teman KMP gitu. Misalnya ada yang lagi galau gitu, ada yang pemikirannya mumet gitu, bisa mengeluarkan unek-uneknya melalui pertanyaan gitu. Seperti di kajian psikologi gitu, bertanya tentang psikologi, atau yang lagi tren sekarang gitu, seperti kajian pranikah gitu. Teman-teman ya seperti usianya kan. Ya, usia kita itu sudah usia 20-an ke atas gitu kan ya. Sudah berpikir lebih ke depannya gitu. Jadi memberikan wadah kepada teman-teman yang ingin konsultasi gitu, curhat tentang masalah hatinya gitu kan. Seperti yang kita dengar kemarin-kemarin juga kan. Itu memang banyak poinnya ya kayaknya. Itu mempunyai kegiatan tersendiri gitu kan. Ya, jadi ketika saya gabung Himpas, jadi pengetahuan saya yang saya dapat di Himpas, di sana saya dapat juga menerapkannya juga di KMP gitu, seperti itu gitu. Jadi juga karena saya di KMP, terkait kegiatan-kegiatannya agar tidak bertabrakan juga dapat diketahui oleh Himpas juga gitu kan. Itu sih. Dan juga kan 2 nih kan ya, supaya apakah tidak sulit gitu. Jadi antar memilih gitu, jika sama-sama memiliki acara gitu Himpas dan KMP. Jadi saya tuh harus memikirkan yang mana lebih urgent gitu, dan juga melihat bagaimana kepentingan posisi saya di sana gitu, seperti itu gitu. Gitu sih. Oke sih. Mantap bagus ya jawabannya, sangat menginspirasi kita bahwa manajemen organisasi, manajemen waktunya itu juga diperlukan ya, agar organisasinya berjalan dan sama-sama sukses ya kan Mas. Kalau misalnya kita buat skala nih 1 sampai 10. Nah, menurut kalian KMP itu di angka berapa sih, atau organisasi itu menurut kalian di angka berapa? KMP 1 sampai 10. Maksudnya apa nih? Gimana? Skala dalam hal apa dulu nih? Apa ya? Kalau di skor, jadi kan kita mesti mempunyai punya pandangan tersendiri gitu lah terhadap suatu organisasi nih. Nah, jadi organisasi itu kalau menurut kalian skornya berapa sih kalau di dalam itu perskorannya? 1 sampai 10, skala 1 sampai 10. Kalau KMP? Wah 10 dong. 10. Luar biasa. 10 dong. Nah, kalau ini 10 dong. Jelas dong. Kita lebih tidak membandingkan dengan organisasi lain ya. Kita lebih mengambil ke diri kita sendiri ini, bagaimana menilai tentang KMP sendiri. Kalau menurut saya sih ya karena manfaatnya juga lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat atau mahasiswa gitu, seperti publikasi dan yang lainnya, itu menurut saya memang layak sih dikasih 10. Itu memang penilaian yang paling bagus. Nilai sempurna ya. Nilai sempurna. Tapi tidak ditutupi juga kita harus banyak evaluasi, banyak belajar lagi untuk memperbaiki KMP menjadi lebih baik lagi. Betul. Itu sih.
Mas Rian berapa kira-kira? 1 sampai 10. 1 sampai 10. 11 nih nggak ada 10 kan top 10 kan tadi dibilang 1 sampai 10 nggak mungkin 11 tuh. Iya. Tapi ya kalau misalnya apa ya, untuk membuat skala prioritas mungkin yang dimaksud ya. Mungkin saya sama mungkin dengan teman-teman, cuma memang ketika kita membuat prioritas terkait dengan organisasi itu sebenarnya tergantung, maksudnya ketika kita butuh terkait dengan skill apa dulu, misalnya jika temanya sesuai dengan skill, misalnya jika tentang leadership ataupun relasi dan lain-lain, tentu KMP itu adalah nilainya udah pasti 10 gitu. Terkait kalau misalnya kita butuh terkait dengan akademik dan seterusnya, bisa jadi nilainya berbeda. Itu kayak depend begitu, tergantung kebutuhan. Iya. Tergantung kebutuhan seperti itu. Kalau Mas Rizky harus beda loh jawabannya loh. Harus beda, jadi harus berpikir keras lagi mungkin ya. Jadi Kalau harus beda berapa? Oh iya. Tadi nilai 10 ya? ini yang lain udah maksimal semua katanya. dia mikir keras dulu dia. Kalau dikatakan harus beda gitu, kita tidak boleh memaksakan gitu, harus dibedakan. Jika sama ya sama gitu kita bilang gitu. Nah harus berlawanan gitu, nggak usah gengsi gitu maksudnya. Tapi ini bukan karena ada ketua ada di sini kan? Bukan. Pencitraan. Bukan. Oke. Ya. Belum dijawab dong. Dijawab, dikasih jawab. Oh iya. Kan udah mikir, Iya. udah mikir keras. Ya, mengapa saya kasih 10 juga kan ya? Oh, iya. Memang juga sangat penting juga sih itu. Jadi kita juga jangan membandingkannya itu jangan berat sebelah juga gitu. Jadi menurut saya itu sama-sama penting juga gitu. Sama juga kayak pendapatnya Bang Rian juga gitu. Nanti juga kan seiring perjalanan itu kan kepengurusan juga itu pasti ada nanti ya. Kita harus memilih gitu kan ya. Nanti tergantung urgensinya gitu. Jadi tetap penting itu juga. Tapi kayaknya kita lupa nyapa penonton juga ya. Maksudnya nanti ada yang nonton kita dan melihat bahwasanya memang banyak manfaat dari KMP ini ya. Monggo silakan bergabung untuk mendapatkan hal yang baru di KMP. Betul banget. Explore KMP nanti gitu. Gitu juga. KMP tuh keren. Iya, KMP itu keren. Jangan lupa juga ikut kegiatan-kegiatannya ya. Oke. Nah, ini dari teman-teman yang menyaksikan yang ada di rumah, nah kita juga kan udah dapat pengalaman nih dari teman-teman yang lain. Betapa luar biasanya itu kita masuk di organisasi KMP. Nah, jangan lupa nih buat teman-teman yang mau daftar ataupun adik-adik besok jangan lupa daftar KMP. Kapan lagi kita punya pengalaman seperti ini ya kan ya. Ya. Oke. Nah, tadi kan juga udah nih kita bahas tadi kalau Mas Rizky. Oh iya. Mohon maaf ya. Mas Siap. Rizky tadi kan wakil ketua dari UKMP Himpas. Nah, ini juga ada juga nih ternyata di sini juga ada ketua seminar internasional malahan ya kan ya. Luar biasa internasional loh. Jalannya internasional. Nah mungkin bisa dibagikan begini triknya atau tipsnya buat teman-teman, siapa tahu KMP juga besok agenda berikutnya itu seminar ya kan, seminar internasional gitu. Nah mungkin bisa dibagikan tips-tipsnya gimana Bang? Ini tips untuk mengadakan seminar internasional atau mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan seperti itu. Oh begitu ya. Kalau mengadakan kegiatan seminar internasional itu kayaknya memang semua orang sudah tahu informasinya kali ya. Mungkin banyak persiapan yang harus disiapkan seperti legalitas kegiatannya, izinnya dari pihak kampus, kemudian perizinan pelaksanaannya, kemudian bagaimana teknisnya, kemudian nanti publishernya gimana. Ini kan butuh persiapan yang sangat luar biasa gitu ya. Karena kita dari panitia ISE, ini alhamdulillah saya diamanahkan di bidang Humas KMP dan diamanahkan sebagai ketua panitia di ISE 2020. Dan alhamdulillah sudah selesai terlaksana. Saya rasa sama, startnya itu sama kayak gitu di organisasi. Kita sama-sama untuk bekerja sama, menyamakan visi dulu, menyamakan satu variabel dulu, apa yang mau kita selesai ini ke depannya gitu, apa yang mau kita lakuin nih, kita komunikasi dulu, kita omongin dulu, itu ya sama dengan KMP juga, ada rapatnya, ada diskusinya gitu. Jadi memang yang membedakan ISE ini bukan organisasi, tapi lebih ke panitia pelaksanaan. Tapi tidak luput dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya itu memang diterapkan juga nilai organisasi, karena di dalamnya juga ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, dan ada bidang-bidang yang lain. Seperti itu sih tipsnya, mungkin nggak terlalu banyak. Saya rasa sama seperti
kepanitiaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang lain. Mungkin basicnya saja berbeda, satu mungkin nasional dan yang satunya internasional. Yang membedakan apa? Mungkin dari pembicaranya, mungkin publishernya lebih ke, kalau kita bilang lebih ke Scopus, ya terindeks Scopus dan segala macam. Itu sih. Bahasa juga ya. Jadi biasanya kan kalau misalnya internasional kita juga harus mencari orang-orang yang bisa berkomunikasi lah, istilahnya pasif aktif untuk bahasa Inggris. Iya, itu jadi nilai plus kita waktu diseleksi pada saat menjadi kepanitiaan IC 2020 itu ada penilaian khusus selain skill yang kita punya nih, mungkin desain, mungkin kalau kita awalnya di skill angkat-angkat ya. Angkat-angkat. Ya, kita skill angkat-angkat. Kita selalu bilang skill kita angkat-angkat. Kebetulan saya kalau di beberapa kegiatan sama Kang Adit ini memang diposisikan di posisi yang sama. Ngangkat kursi, ngangkat bangku, kita skillnya memang udah ini skill yang sangat luar biasa dan tidak pernah bisa kita lepaskan gitu, sudah melekat jiwa-jiwanya gitu ya. Masih bisa bilang dikatakan berbahasa Inggris pasif masih, dan alhamdulillah kemarin diberikan kesempatan untuk bergabung di kepanitiaan IC dan tanpa disadarin tanpa direncanakan dan tanpa diduga akhirnya dari bagian angkat-angkat menjadi yang terangkat. ini makanya saya selalu bilang bahwasanya saya menjadi diamanahkan gitu bukan karena segala kelebihan saya malah merasa saya ini banyak kekurangan. Yang di panitia IC itu banyak yang bahasa Inggrisnya kalau istilah kita bilang, kita ngomongnya masih macet-macet, mereka udah kayak air gitu ya, mengalir gitu. Masih banyak. Cuman itu tadi lagi-lagi memang tim kita itu memang menerima dari setiap kekurangan yang ada di kita, saling melengkapi sehingga memang tim itu solid dan bisa membangun kegiatan dan alhamdulillah berhasil. Gitu. Oke, nah ini kan KMP ini udah di akhir kepengurusan gitu kan ya. Apalagi ketua-ketua bidang nih udah nyiapin LPJ dan segala macem lah ya. Nah, gimana sih perasaannya gitu? Akan melepas senang kali ya. Bukan ya, saya bercanda. Melepas amanah gitu kan, dan melanjutkan kegiatan yang jauh lebih penting, yaitu tesis dan segala macam tugas kuliah. Nah, ada nggak sih pesan ataupun kesan lah ya selama satu tahun kepengurusan KMP UNY gitu, sebagai ketua bidang gitu. Ini Mas Rizky juga Aku lagi. Ya. Boleh. Biasanya kalau lebih bahasa puitis memang ini sih. Kita Oke, juga Mas Rizky dulu nih. deep banget. Oh iya. Kalau menurut saya gitu ya, kita ini ibarat seperti sebuah hari gitu. Di awal kita seperti mentari pagi dan sekarang kita sudah menjadi senja gitu. Yang sebentar lagi akan tergantikan gitu kan. Ada ballpoint nggak sih? Oh, pengen nyatet banget ini. Ya, jiwa puitisnya luar biasa memang ini Mas Rizky. Kan tadi sesuai dengan yang dikatakan Bang Edi kan. Oh, iya. Jadi saya berusaha menyesuaikan gitu ya. Iya. Dan juga sudah banyak sekali gitu yang telah kita lalui bersama gitu dari awal kepengurusan. Meskipun di beberapa pertengahan itu atau sebagian besarnya itu kita bersua lewat daring gitu ya, karena keadaannya tidak memungkinkan ya. Jadi yang pertama kesannya ya? Boleh. Ya, kesannya itu saya merasa luar biasa sekali gitu, karena telah dipertemukan gitu. Jadi saya bersyukur gitu telah dipertemukan dengan teman-teman KMP gitu, telah diberikan kesempatan untuk sama-sama berjuang gitu kan, sama-sama saling mengenal gitu kan. Ya jadinya kita mendapatkan hal baru gitu dari teman-teman yang sangat berbeda itu ya, berbeda untuk menyatukan gitu. Kemudian juga pesan saya ya, untuk calon pengurus itu tetap semangat gitu, menjalani proker-prokernya gitu, tetap semangat kuliahnya juga gitu. Dan juga pesan untuk teman-teman KMP yang akan digantikan gitu ya, dengan selesainya amanah itu bukan berarti amanah kita akan berkurang gitu, malahan amanah itu akan bertambah gitu. Selesai amanah yang satu maka akan ada lagi amanah yang lain gitu yang menanti kita semua gitu, teman-teman sekalian gitu. Itu sih, jadi tetap semangat aja teman-teman ya. Semangat. Sebelum masuk ke yang lainnya nih, kita itu juga tahu nggak sih kalian ternyata di sini juga ada
informasi yang menarik nih dari tadi panitia menyediakan bahwa ternyata Mas Rian ini juga masuk juga ya dalam komunitas resmi ya Mas, tentang menulis gitu loh, biar tambah pintar nulisnya, biar tambah cocok isinya ya kan. Belajar mungkin belajar yang dimaksud ya. Iya, belajar lah, mungkin belajar. Seharusnya di sekretaris nih. Nah, jadi apakah benar Pas nih lah komunitas seperti apa sih Mas yang diikuti Mas Rian ini? Ya, terima kasih. Mungkin sebelum ke situ dulu ya, mungkin saya cerita dulu terkait dengan dari rumah dulu. Dari rumah. Maksudnya dari tempat saya tinggal, dari Gorontalo misalnya. Dari Gorontalo itu memang ada hal yang saya tanamkan ketika saya berangkat dari Gorontalo ke Jogja begitu. Misalnya mungkin karena menurut saya ini ketika kuliah di Jawa itu salah satu kesempatan yang luar biasa begitu. Jadi ketika sudah datang di Jawa itu, hal yang saya tanamkan adalah saya ingin membangun relasi dan salah satunya mengikuti komunitas. Kemudian saya juga ingin mengasah kemampuan saya di bidang kepenulisan yang ilmiah seperti itu. Makanya dari dua filter itu saya kemudian memilih organisasi-organisasi yang saya anggap itu sesuai dengan tujuan saya datang ke sini begitu. Salah satunya ada mungkin yang akan saya sampaikan ada dua. Salah satunya yang akan saya sampaikan itu ada dua. Yang pertama itu UNY Community. Itu salah satu komunitas yang saya kenal sebelum saya datang di Gorontalo. Jadi saya ketika mencari informasi tentang UNY itu ternyata melalui UNY Community, dan ternyata saat ini saya menjadi salah satu kontributor di situ, menulis di situ. Yang kedua yaitu komunitas penulis ilmiah, yang dimana itu memang mengajarkan kita bagaimana cara kepenulisan ilmiah, dan tentunya di situ manfaatnya itu ataupun benefitnya itu luar biasa sekali buat diri saya. Seperti apa itu? Contohnya seperti apa? Misalnya kalau dispesifikan di antara keduanya ini, misalnya terkait dengan komunitas penulis ilmiah itu, ini kan organisasinya ataupun komunitasnya baru 1 tahun, dan salah satu hal yang bermanfaat itu adalah ketika saya bisa konsultasi kepada para founder ataupun misalnya mahasiswa yang S3 ataupun yang sudah menjadi dosen, tanpa misalnya kita itu, kalau misalnya kita sama pembimbing itu kan kayak ada segan begitu kan, atau misalnya ketika kita sama pembimbing itu kan misalnya harus selesai dulu bab 1, bab 2, bab 3, tapi kalau misalnya sama komunitas itu kan misalnya kita tuh bisa langsung nanya ini gimana maksudnya tanpa ada segan begitu. Partner ya? Ya kayak partner begitulah. Tapi kalau kemudian di organisasi yang satunya itu karena dia UNY Community, jadi memang di dalamnya itu memang orang-orang asli yang dari UNY dari Yogyakarta. Jadi meskipun mereka bahasa di WA itu kayak bahasa Jawa semuanya, jadi kayak saya menikmatinya. Kemudian intinya itu adalah saya berkeinginan menulis di situ adalah saya ingin tetap produktif. Itu kan di situ ada misalnya 1 bulan itu harus ada 2 artikel yang dipublish. Jadi selama saya di situ itu ya minimal 2 tulisan yang harus saya keluarkan. Nanti juga dengan secara tidak langsung itu sudah mengajarkan saya untuk bisa memperbaiki tulisan saya. Mungkin itu ketika ditanyakan terkait dengan manfaatnya. Oke, lanjut nih. Lanjut pertanyaan Mbak Sila tadi ya kan, mengenai ini kayak ini ya, serangan mendadak ya. Iya, soalnya tadi dapat informasi tuh, menarik sekali ini ya kan. Ya. Kayaknya perlu kita klarifikasi nih, bener nggak sih? Ya gitu kan. Sistemnya double kill ya. Iya kan. Oh ternyata benar memang kita itu juga perlu adanya bergabung dengan orang-orang yang benar-benar berpengaruh gitu, menjunjung kita, entah itu untuk pendidikan ataupun untuk organisasi atau bahkan relasi nantinya di kedepannya gitu kan. Nah terus tadi terkait balik lagi nih terkait tentang kesan-pesannya untuk mungkin KMP berikutnya gitu, gimana Mas? Dari Mas yang sendiri, sudut pandang Mas Rian. Kesan-pesan selama berada di KMP? Ya. Bagi orang yang mungkin jauh dari misalnya dari kayak merantau ataupun dari keluarga begitu, tentunya KMP itu menjadi seperti namanya keluarga mahasiswa, keluarga bagi kita yang sedang berada di sini. Dalam artian ketika sudah namanya keluarga pasti senang ataupun sedih ataupun hal-hal yang dirasa itu ada dalam diri kita itu kita bisa tuangkan di situ. Jadi misalnya maupun keterampilan dan seterusnya itu nampaknya di sinilah adalah tempat yang tepat sebagai keluarga kita. Jadi mereka itu akan menerima mau kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Jadi ini salah satu kesan yang luar biasa selama saya berada di KMP. Mungkin seperti itu. Lanjut Bang Ed nih, kesan dan pesannya.
Ngantuk bang. Ini emang kalau ngomongin keluarga emang kayak suka melenceng sedikit gitu. Ya, sebenarnya bukan ngantuk sih karena ini ngomongin keluarga gitu ya. Jadi berkaca-kaca gitu. Berkaca-kaca karena kebetulan saya juga jauh ya dari Sumatera Utara, dari Medan, dikatakan Medan bukan di kotanya, saya di pelosok gitu. Ini kayak bener-bener saya mendapatkan satu hal yang baru, dapat power, dapat support system gitu ya, menggantikan keluarga. Ya bukan maksudnya menggantikan posisi, tapi mengobati rasa rindu kepada keluarga yang ada di kampung halaman. Menurut saya 2 tahun tidak kembali sama sekali, meskipun mungkin orang-orang yang menonton video pun atau teman-teman di sini lebih lama lagi tidak pernah punya pengalaman lebih lama lagi tidak bertemu dengan keluarga, tapi menurut saya satu obat ketika ketemu dengan teman-teman di sini ngobrol bareng itu kayaknya sejenak lupa rasa kangen ke rumah. Maksudnya gimana ya? Ya lupa nih karena kita udah rame-rame, kita udah ngobrolin sesuatu gitu. Tapi kembali ke kamar kosan misalnya gitu ya, kembali sepi. Dan pengen rasanya kita selalu bersama-sama setiap waktu. Tapi nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin gitu ya. Tapi nggak mungkin kita 2 periode kan atau terus-menerus apa tertarik? Mungkin udah periode. Sepertinya saya pensiun. Pensiun dini ya. Tapi ada satu hal kesan yang mungkin saya dapatkan sangat berbeda di Jogja ini. Saya diajarkan dengan satu filosofi. Saya mengatakan itu filosofi ya. Dikatakan dengan kata ini. Kayaknya teman-teman pernah dengar. Kalem aja gitu. Pernah dengar nggak sih kata-kata itu? Pernah. Saya sampai menanamkan hal tersebut ke dalam diri saya. Ternyata di Jogja itu tidak semua orang ingin menunjukkan keahliannya. Maksudnya memang dia bisa, tapi dia mencoba untuk memberikan kesempatan kepada yang lain untuk maju. Maka dia menanamkan prinsip, udah kalem aja dulu, santai, kita lihat, kasih peluang dengan yang lain gitu. Ini kayak satu kesan banget sama saya, dan saya mulai mempelajari hal tersebut, walaupun itu kayak cuman kata biasa, tapi saya mulai memegang dalam banget dan banyak belajar, sehingga akhirnya saya diajarkan satu pengetahuan lagi, kami misalnya gitu. Ada ilmu baru yang saya dapatkan, ternyata leadership itu, leader di KMP itu tidak selalu berbicara tentang dirinya, maksudnya kemampuannya, tapi dia selalu berbicara tentang bagaimana timnya. Karena keberhasilan dia itu adalah, keberhasilan seorang leader itu adalah ketika bisa menjadikan timnya sebagai leader di antara leader yang lain gitu. Ini satu dalam sekali ya. Saya mencoba mendalami humas. Karena saya merasa belum sangat sempurna untuk memimpin bidang ini dan banyak kekurangan saya pribadi. Sampai memang mungkin dengan kendala-kendala yang lain, akhirnya saya banyak belajar dari tim-tim saya yang sangat luar biasa. Mereka ini memang effortnya juga untuk humas, saya tidak bisa ragukan lagi. Sampai memang acara BBC ini juga yang hari ini terlaksana ini sangat luar biasa persiapannya. Jadi memang saya yakin saya tidak salah tempat di tim yang diletakkan saat ini, karena mereka memang memberikan dukungan yang sangat luar biasa untuk saya. Jadi saya bertahan menjadi leader atau ketua bidang di humas itu sebenarnya bukan karena kehebatan yang ada, tapi semuanya karena teman-teman rekan-rekan saya yang ada di humas itu menerima kekurangan yang ada di diri saya. So saya bilang sini thank you, terima kasih banyak untuk humas semuanya. Super. Lanjut yuk, kita ke Bang Adit, gimana? Yang terakhir ini lebih semangat dong, semangat. Aku jadi minder sendiri ya. Biasanya paling wow terakhir nih kan. Enggak, maksudnya udah nggak kerasa banget itu, kita udah 1 tahun di sini. Walaupun kepotong sama pandemi kan ya. Tapi udah nggak kerasa banget itu. Aduh. Jadi sedih ya. Kok tiba-tiba ini suasananya kayak Rasanya itu kayak kalian pertama kali waktu mau merantau ke Jogja dan meninggalkan rumah, terus di depan itu ada ibu dan bapak. Aduh, ini. Ibu dan bapak ini melepas. Ini boleh nangis nggak? Nggak, artinya saking banyak momen di sini gitu. Terus kita ketemu dengan orang-orang yang keren, orang-orang yang bersahabat, friendly, menjadi motivasi buat diri kita kayak gitu kan. Kemudian menjalani kegiatan dan berkumpul di tempat ini bareng-bareng gitu kan. Ketika kita udah mau beres, mau selesai kan, rasanya gitu, wah ini
momen yang memang nanti gak bakal terulang nih gitu tuh kalau misalkan ke dalam struktural kepengurusannya gitu. Tapi harapannya sih nanti kita di sini walaupun kita udah beres kepengurusan, kita tetap berkumpul, tetap bersatu, bersilaturahim. Ya siapa tahu kita ada project-project bareng lagi gitu kan. Di luar dari KMP ini gitu kan. Jadi ada kegiatan yang bisa menyatukan kita kayak gitu. Jadi tetap menjalin komunikasi ya. Intinya itu tetap Harus menjalin tetap komunikasi. Tapi tidak gitu. dibatasin juga sih. Kalau memang mau menjalin hubungan keluarga juga nggak masalah. Tidak ada batasan sih sebenarnya. Ini kayaknya forumnya udah mulai mengarah kemana-mana ini. Nah, jadi kalau pesan-kesan itu udah banyak banget dan gak bakal bisa didefinisikan sih kalau misalnya di KMP ini. Memang luar biasa nih ya. Jadi effortnya, dampaknya di kita di kehidupan sehari-hari, bahkan nanti di dunia kerja juga benar-benar luar biasa gitu kan ya. Wah, pengalaman yang tak terlupakan, yang mungkin gak datang 2 kali lagi. Betul. Ya. Soalnya kita hidupnya cuma sekali ya kan. Kalau 2 kali lagi ya bisa ulangi lagi lah gitu ya kan. Ada quotes itu. Hidup sekali, maka hiduplah berarti. Saya dapat banyak sekali kata-kata bagus nih pada hari ini. Banyak sekali bahan buat status. Iya. Memang ahli bahasa berbeda ya kan. Oke. Nah sebelum kita tutup nih, karena kayaknya udah panjang banget ya, panjang lebar kita cerita-cerita. Satu kata buat KMP UNY. Satu kata aja. Satu kata ya? Iya. Aduh, satu kata. Duh lama nih ya. Rindu ya kan ya. Rindu. Mungkin saja rindu dia sama teman-teman yang lainnya. Oh iya. Intervensi nih. Enggak ulang lah ya, boleh. Karena satu kata itu tidak bisa mewakili KMP. Luar biasa. Berarti 2 kata. Kalau mau nambah lagi pokoknya KMP itu tak terdefinisikan. Tak terdefinisikan. Saya minta satu kata lagi ya. Boleh. Bang Edi gimana? Tak terdefinisikan. Iya. Terus Sama sih ya. Sebenarnya untuk KMP itu harus dirangkai kata-kata Harus banyak membentuk banget. sebuah ini ya. Tapi memang tadi dimulai dengan tak ya. Saya juga dimulai dengan tak terlupakan. lanjut. Anda jangan pakai tak lagi, tolong. Masalahnya saya udah mikir tak apa lagi nih harus saya tahu di sini ternyata untuk gak diminta untuk naruh tak lagi. Apa? Apa KMP ya? itu agak susah ya memang apa ya maksudnya mencari satu padanan kata untuk sebuah berbagai macam Atau bilang rindu, Riani Badu. bisa itu. Rindu dunia di Badu nih. ini Anda bisa aja nih. Soalnya itu kan yang akan kita rindukan gitu, KMP itu. Artinya kita mengingat KMP jadi rindu. Riani Badu. Jadi ingatnya bukan KMP ya. Nanti ingatnya dia terus dong. Itu kata-kata baru dia. Apa nih kira-kira? Atau mau satu paragraf? Atau ya mungkin rindu ya rindu Ya. rindu. Kalau Mas Rizky nih apa nih? Oh iya, Adem ayem. kalau saya tuh KMP itu keren lah pokoknya. Itu lebih dari satu kata Mas. Kan yang diminta satu Keren kata. lah pokoknya ya kan ya. Ada 2 kata. Pokoknya bebas lah buat kita ya. Khusus yang terakhir. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kita. Oke, mungkin kita sudahi lah ya bincang-bincang kita karena kalau mau cerita tentang KMP 1 tahun kepengurusan tuh kayaknya panjang banget. Panjang banget. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton BBC 3 Bincang-Bincang Cerdas bersama KMP. Jangan lupa buat subscribe, like, and share YouTube KMP dan juga terus ikutin semua kegiatan-kegiatan yang akan dihadirkan KMP dan juga gimana teman? Yang kalian yang belum follow, belum subscribe itu jangan lupa subscribe. Nanti ada disediakan di deskripsi YouTube kita ya, biar kalian tahu perkembangan atau apa sih event-event yang ada di KMP dan bisa kalian ikuti. Dan kita tahu juga kan tadi mendengar dari teman-teman sekalian bahwa manfaatnya itu nggak cuma yang ada di dalam di pengurusan, tapi juga ada di luar, semuanya kita dapat rasakan kayak gitu ya. Jadi teman-teman mungkin kita juga udah mulai capek nih ya kan ya, dari tadi udah di sesi pertama terus kemudian lanjut di kedua ya kan. Nah ya udah mungkin kita cukupkan untuk bincang-bincang cerdas pada sore hari ini. Semoga memberikan manfaat buat kita semua.
sukses terus buat kita semua ya kan ya. Amin, Terima amin, kasih. amin, amin. Semoga dilancarkan mau urusan dunia dan akhiratnya. Oke. Amin. Sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makeup artist. Pada sini aja Pak ya. Kok agak tegang banget ya? Agak di ini bisa nggak sih? Mana ada bagus lagi di situ. Kode. Kenapa bagus? Dia kode Dia aku pikir bapak-bapak satpam itu loh. Ya Allah. Kasih tahu waktu ternyata bagus. Bagaimana ini yang mulia? Gimana kayaknya? Sudah selesai ini yang mulia.